Hah? Betul. Kalian tahu nggak lambang dari sila kedua itu? Rantai, betul. Nah, kalian tahu nggak nih adik-adik kalau untuk sila kedua itu artinya apa sih? Yang pertama itu contohnya adalah memperlakukan setiap orang sesuai harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Terus yang kedua, tidak bertindak sewenang-wenang terhadap siapa? Betul. Terus yang ketiga, berinteraksi dengan rasa hormat kepada semua orang. Much later. Untuk kemanusiaan yang adil dan beradab ini apa sih contohnya? Kamu kalau mau jawab jawab aja, jangan diskusi. Apa tuh? Apa? Mau apa? Kalau salah nggak apa-apa. Contohnya aja. One eternity later. Ya udah berarti nggak ada yang bisa jawab nih ya. Nanti lanjutin ke sila ketiga aja kali ya. Supaya kalian nanti yang sila ada lagi aja. Oke? Yang sila ketiga dipersilakan Kakak Dila. Tukaran dong. Pasnya adik-adik. Ya. Tadi nama aku siapa? Jadi di sini aku mau jelasin sila ketiga. Ada yang tahu nggak bunyinya apa sila ketiga? Nah, di sini aku bakal bahas sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Gimana sih cara kita nerapinnya di kehidupan sehari-hari sebagai anak-anak sekolah? Yang pertama itu kita di sekolah nih. Kita di sekolah itu nggak boleh pilih-pilih teman. Mau yang teman beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda ras, itu semuanya harus kita temenin, harus bareng-bareng. Itu namanya persatuan di sekolah. Persatuan Indonesia di sekolah. Nah, yang kedua nih, kalau ada kerja kelompok nih, semuanya harus saling bantu biar tugasnya itu selesai. Jangan satu orang doang yang ngerjain atau dua orang doang yang ngerjain. Nah itu namanya salah satu contoh gotong royong. Nah pas upacara bendera kita harus hormat, kita harus nyanyi lagu Indonesia Raya dengan semangat sebagai bentuk cinta tanah air. Yang kedua nih, kalau ada teman berantem, kita jangan ngomporin, jangan ngegosipin, harus harus dipisahin, harus biar mereka damai. Itu adalah salah satu contoh persatuan Indonesia di sekolah. Yang terakhir, jaga kebersihan sekolah atau lingkungan itu salah satu bentuk dari penerapan Pancasila di sekolah. Jadi Hah? itu salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah dan salah satu contoh sebagai penerapan Pancasila di sekolah. Much later. Nah, intinya sila ketiga itu ngajarin kita untuk kompak, rukun, dan cinta Indonesia. Oke, sekian dari saya tentang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sekarang bakal dilanjut oleh Kak Fikri yang sila keempat. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo semuanya. Masih pada ingat sama aku pas pertemuan kemarin? Siapa? A few moments later. Di sini saya akan menjelaskan sila keempat. Kenapa kamu bisik-bisik? Sila keempat ada yang tahu nggak isinya apa? Tahu? Nggak tahu sih. Ada yang tahu dong? One eternity later. Pengertian dari maksud sila keempat itu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi kan kerakyatan yang dipimpin oleh dengan kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. Jadi kalian kalau misalkan ada yang akan pendapat, kalian harus dihargain ya. Terus nanti misalkan dimufakatin dulu, terus nanti baru dikumpulin ada keputusannya, ya kan?
setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya, ya. Terus berpartisipasi aktif dalam RT dan RW, mengeluarkan ide, mendengarkan masukan dari TRW-nya. Tidak memaksakan kehendak saat memilih menu makan malam bersama teman atau keluarga, lebih baik berdiskusi. Jadi intinya itu kita harus berdiskusi. Jadi kan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kan kebijaksanaan kita harus mengambil keputusan bareng-bareng. Oke. One eternity later. Cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kakak Chandra untuk sila kelima. Ingat nggak siapa namanya? Ini kakak mau menjelaskan tentang sila kelima. Ada yang tahu bunyi sila kelima? Pada gambar. Jadi yang berarti kematuran dan kesejahteraan harus dirasakan oleh seluruh Indonesia. Seperti ada kesamaan, menghormati hak orang lain, membantu orang lain, bekerja keras, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Berkaitan dengan sikap adil terhadap semua orang dan penerapan Pancasila ada 5 contoh. Menjunjung tinggi gotong royong dan kebersamaan, tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, terus berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan rumah, tidak menerima antrean atau berusaha sembarangan, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran atau mengarahkan jalan. Ada 5 contoh sila kelima juga, bersikap adil dalam keluarga dengan membagi tugas rumah serentatan, membantu teman, gotong royong, tidak beda-bedakan teman berdasarkan latar belakang, serta menghormati hak orang lain. Itu aja sih. Huh? Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Untuk pembekalan materi tadi sudah disampaikan. Kalian ngerti? Ngerti dong. Ngerti dong pastinya ya, Kak. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan bisa dong berarti. Insya Allah. Bisa dong. A few moments later. Tepuk tangan dulu dong untuk kakak-kakaknya yang ngomong. Kak, tadi itu ada yang jawab pertanyaan